aku mah ya sampai sekarang masih suka amazed dengan punya anak laki-laki 3. Karena nggak tahu ya, kalau aku kan bersaudaranya kan cewek cowok. Dan yang cowok juga kan jauh ya. Au itu kan jaraknya jauh sama aku aja, bedanya aku kan keempat, sama aku aja bedanya 11 tahun. Ya kan? Sama Afi bedanya 6 tahun. Jadi jauh gitu loh. Jadi mungkin nggak terlalu mengikuti banget ya kayaknya gitu loh. Aku maksudnya sampai sekarang, sampai Akang 14 tahun, Gatan 13 tahun, Gavin mau 7 tahun. Ternyata gitu loh anak laki-laki gitu. Tapi aku nggak bilang susah, cuman tricky. Kalau perempuan, yang aku rasa ya sebagai anak perempuan itu mudah ditebak. Karena ya itulah, lebih rasa, ya kan? Ya sepertinya lebih mudah mentreat anak perempuan. Tapi mentreat anak laki-laki bukan nggak mudah, tapi harus hati-hati. Harus hati-hati, harus paham kondisi sebenarnya apa. Jadi bener-bener yang rasional. Dan kalau misalnya dibilang laki-laki kan logika, enggak juga gitu. Karena anak-anak kita laki-laki rasanya kuat juga kok gitu. Dominan di logika itu begitu dia diabaikan tentang rasa. Begitu dia menghadapi suatu masalah, laki-laki itu akan cenderung dominannya dulu yang keluar. Logikanya dulu yang keluar karena itu lebih dominan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya rasanya juga ada kan, pasti. Karena kamu dari keluarga yang cowok gitu kan ya. Yang aku tuh sering banget denger yang nanti mah laki-laki punya anak laki-laki tuh cuek gitu kan, nggak perhatian segala macem. Kayaknya ada ketakutan itu di aku. Jadi aku mentreatnya dan aku mindset di akunya bukan tentang laki-laki perempuan kok. Anak perempuan pun bisa cuek loh sama orang tuanya kalau kita tidak tepat mentreatnya, memperlakukannya gitu kan. Anak laki-laki pun bisa loh perhatian kalau kita tepat gitu kan. Kenapa coba laki-laki atau anak laki-laki itu dianggapnya cuek, dianggapnya lempeng gitu? Karena fitrah cowok itu, fitrah kepemimpinan itu Allah kasih sejak bayi. Allah kasih sejak bayi. Seorang pemimpin yang baik itu kalau sesuai fitrah, kalau dia pas ada masalah, dia nggak mau yang dipimpinnya tahu duluan. Dia mau cerita ke yang dia pimpin kalau dia sudah tahu solusinya. Masalahnya kalau cewek, begitu dia bermasalah, begitu dia ngerasa apapun, dia akan langsung cerita ke orang terdekatnya. Kalau anak, orang terdekatnya orang tuanya. Jadi si awewe mah lebih bondingnya lebih cepat. Karena itu salah satunya. Tapi kalau anak cowok, begitu dia pulang dari sekolahan, kubras-kubres karena dia ada masalah di sekolahannya, terus kita samperin ke kamarnya, kita cecer dengan pertanyaan, marah dia. Makanya terlihat anak perempuan mah lebih mudah. Ya. Karena effortnya nggak besar. Nggak usah dipancing cerita juga, cerita sorangan gitu kan, cerita sendiri gitu kan. Nggak usah dideketin juga, manja-manja sendiri. Kalau laki-laki mah enggak, ya itu. Nah, karena sejauh ini aku mah benar-benar suka bersyukur ya, karena sering dengar omongan orang ya. Bersyukur anak-anak aku, Akang aja 14 tahun. Masih suka usel-uselan gitu kan ke aku gitu kan. Masih suka uyel. Usel. Ya terserah apa ya, kan paham ya gitu kan. Dia ke kamar ya kan. Terus kamu lihat kan dia ngapain kan? Dia tidur di tangan aku. Terus dia ngerengkol sama aku diusapin gitu kan. Dan dia diem artinya kan dia nyaman. Itu kan. Jadi aku selalu ngomong ke orang-orang, bukan tentang laki-laki perempuannya, tapi tentang bagaimana kita memperlakukannya. Nah, ya itu. Aku sebagai cewek yang rasa, yang apa-apa ngomong gitu kan, ketika dihadapkan dengan anak laki-laki, misalnya pulang sekolah, Arzi atau Gatan, kenapa ya mukanya ya
Aku tuh dulu tuh kayak kenapa cerita tuh gini-gini, tapi sekarang tuh yang walaupun gitu kan pengennya tuh yang kenapa sih kamu gitu, tapi oke, aku tahu dia jangan dulu ditanya, diam dulu gitu kan. Oke, tadi gimana sekolahnya, Kasih dulu yang dia ya suka. ya biasa aja, oh ya udah tuh mau makan nggak nanti aja, ya udah tuh sok istirahat aja dulu gitu kan. Walaupun di dalam hati ibu mah karena pengen langsung tahu kan, "Aduh, ini apa sih gitu kan." Kalau misalnya kalau si ibunya mau, insya Allah pasti akan menemukan caranya sendiri untuk Iya men-treatment. itu yang akhirnya misalnya aku suka ajak nonton Netflix atau misalnya bikin cemilan apa gitu ya, terus sambil ngobrol, tapi kepancing kalau nggak nyeblak yuk, kalau nggak apa gitu kan, ajak si anaknya aja gitu kan, Kasih satu dulu yang dia suka. ya bla 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 gitu kan itu. Nah, kamu sebagai laki-laki dan pernah jadi anak laki-laki, Masih lah, bukan pernah. iya maksudnya pernah kecil jadi anak laki-laki, apa yang harusnya tuh dulu tuh gitu loh, saya tuh dulu gini, harusnya tuh dulu apa? Bukan lebih ke harusnya dulu ya, karena nggak banyak lupanya juga kan dari Iya. dulu kayak gimana. Maksudnya gini, yang bikin kamu ada gap gitu kan, ya, yang bikin kamu akhirnya terlihat introvert gitu kan, yang bikin kamu jadi cicingan gitu kan, yang dibikin kamu terlihat aneh ya kan, kita itu kan aneh ya maksudnya, aneh dibanding orang lain kan, dibanding saudara-saudara lain, itu apa? Karena apa? kalau yang saya rasain mah lebih ke, kan kita diterangin sama Ustadz kemarin waktu itu kan, laki-laki itu ada pride, freedom, sama seks kan. Seksnya itu nanti di dewasa. Nah kayaknya saya di pilar yang pride deh. Gitu. Mungkin beda-beda ya tiap orang, tapi kayaknya saya itu di pilar yang pride. Bukan berarti menyalahkan orang tua. Ketidakpahaman. Bukan semua orang tua itu maksudnya baik. Niatnya pasti baik dengan pemahamannya mereka masing-masing. Ketidakpahaman, mentreatnya jadi semua sama ya, gitu kan. Zaman dulu itu informasi kan nggak semasif sekarang. Iya. Jadi masif. Jadi nggak. Aku lagi mikir lagunya. Apa itu masif? Bukan. Lagi makin. Dimikiran itu masif. Si atas si perem. Apa ya? Apa sih? Emang ijinya. Udah biarin lah. Ya terusin. Nah yang bikin saya inget terus itu poin-poin di masalah apresiasi dan ide-ide yang dipatahkan. Itu kan beberapa, bukan cuman sama orang tua kok. Kalau misalnya kita sama atasan atau sama teman sekalipun gitu. Tapi balik lagi. Begitu kita ngasih satu ide sekali dipatahin, 2 ide sekali dipatahin, 3 ide sekali dipatahin. Tidak pernah dikasih ruang untuk menunjukkan, menerangkan itu supaya si lawan bicaranya paham. Tapi balik lagi kayak belum. Yang si orang ini yang akan lakukan apa? Dia akan menarik diri kan. Dia nggak akan dibentuk, akhirnya terbentuk gitu kan? Iya, akhirnya terbentuk, dia akan menarik diri, dia nggak akan memberikan ide-idenya lagi. Gua tahu kok harusnya gini, udah bodo amat gitu kan? Yeah. Dan itu yang banyak yang jadi kita sekarang ya. Iya. Tapi balik lagi, kalau misalnya itu kan nggak cuma orang tua gitu kan, kata kamu ya, ada atasan atau siapa. Balik lagi kayak bahasan di podcastnya Senja, gitu kan? Kalau hanya orang luar yang tidak mengapresiasi dan mematahkan ide, tapi dari circle terkecil kita, orang tuanya kita diapresiasi, kita didengar tentang ide kita sekecil apapun, seremeh apapun ide kita gitu ya. Tapi yang, oh iya bener loh, bisa loh gini-gini gitu kan. Atasan matahin mah, kita tuh akan yang, enggak kok, tetap aja punya merasa, enggak kok, kata mama, kata papa aku hebat gitu kan. Ya terserah, jadi enggak akan ada luka.
Tapi ketika udah mah di luar dipatahin, akan jadi makin luka, makin patah, makin down, karena di dalamnya juga enggak gitu kan, itu kan gitu kan. Itu Intinya di circle terkecil kan, iya, apapun itu. di circle terkecil. Banyak orang itu dia memperbaiki perannya, memperbaiki Di luar. hubungannya di luar. Pengen dilihat, bukan pengen ya, apa ya, berharap itu. Ada dorongan untuk terlihat hebat, Nah itu, validasi diakui. ya validasi. Nah makanya nggak sedikit kan orang yang terlihat di luarnya baik-baik saja, malahan hebat, malahan orang itu iri sama dia. Gitu. Tapi begitu kita main ke rumahnya, anyep. Tapi itu Nggak bener. seindah itu. Zaman dulu kan memang susah ya ilmu parenting dan segala macam ya. Orang dulu itu punya anak 4 misalnya. Iya, satu aturan untuk 4. Point of view tentang anak untuk 4 gitu kan. Anak cowoknya 3, ya point of view tentang anak laki-laki tuh ya buat 3-tiganya gitu kan. Ya memang kapasitasnya gitu loh, kemampuannya segitu gitu kan. Jadi bukan masih kuat banget doktrin yang cowok itu nggak boleh nangis, cowok itu nggak boleh ngeluh, dan cowok itu nggak boleh yang kayak kamu suka bilang kan, kayaknya zaman kerasanya kamu lah ya kan, zaman saya mah udah agak baik. mau diperjelas ya. Jadi kan itu bahwa apa namanya, dan alhamdulillahnya ya kita bisa nyari tahu, kamu sebagai anak laki-laki, oh dulu tuh gini-gini, kamu berusaha tidak memperlakukan itu ke anak laki-laki kamu gitu kan, walaupun perjalanannya nggak mudah, karena aku kan yang dari dulu kasarnya maksa gitu, yang ngedorong peluk gitu kan, itu Gatan ini Gatan lagi gini-gini peluk sama kamu, itu Arji gini-gini peluk sama kamu, ya gitu kan ya. Untuk sampai di titik ini kan itu tuh karena bukan nggak mau meluk, karena nggak tahu. Nah itu kan emang tidak terbiasa. Gimana sih meluk, terus gini loh, emang kenapa harus dipeluk gitu kan, emang kenapa sih gitu-gitu aja harus dipeluk gitu kan, terus emang gimana meluk, ya udah. Nah logika lagi kan, dulu tuh logikanya kuat kan, ya udah nanti aja diajak ngobrol, bukan aku suka gitu kan, bukan diajak ngobrol, samperin aja, iniin, karena pasti dia butuh suka sedih kalau ngomongin anak, pasti dia butuh bapaknya buat, karena dia tahu gue punya bapak gitu kan, gue punya ayah, kamu nggak usah bahas, aku suka gitu kan, kamu nggak usah bahas, temennya aja di kamarnya. Iya enggak gitu, yang itu yang awalnya tuh kita sering ribut ya, sering beda pendapat, dan untuk itu loh, untuk kamu bisa loh, kamu bisa loh meluk anak, kamu bisa loh ngusap anak, kamu bisa loh, walaupun sejujurnya bukan kamu nggak mau, karena kamu pun butuh. Iya kan, kamu pun sebagai anak. Nah itulah konfliknya, itu memang yang gue butuhin. Itu memang jadi gini, aku butuh. lebih ke gini, saya tahu anak itu butuh karena dulu juga saya pernah mengalami itu. Tapi cuman nge-treatmentnya seperti apa saya nggak tahu. Untuk memulai masuknya, gitu kan, untuk itu kan pembelajaran, pembiasaan kan, itu yang ya aku kalau ngeliat teman-teman anak-anak kita gitu ya, atau saudara-saudara keponakan kita gitu yang laki-laki ya, suka ngerasa Masya Allah ya gitu loh. Ya, ayo, udah dulu ya. Aden.